Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد, Ma'asyiral muslimin, Bapak, para jemaah sekalian, para pecinta ilmu, para pemakmur rumah Allah, salat bersyafaah yang sama-sama kita cintai ini, mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah yang dicinta, disuka, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkah serta hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya kita sebagai seorang manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala lantaran ada iman, ada Islam. Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita seluruhnya. Dengan iman, Islam, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, semua perintah Allah Subhanahu wa taala kita jalankan dengan sepenuh hati. Karena iman, Islam, hidayah dan taufik dari Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pun tak sulit bagi kita untuk menghindar dari perkara tersebut. Lagi-lagi ini karena iman, Islam, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini iman, ini Islam, ini hidayah dan juga taufiknya insyaallah sampai kita menjemput al-maut kita masing-masing. Mudah-mudahan hati kita masih dalam memeluk ajaran agama Islam, tertanam di dalam hati kita nilai keimanan, sampai kita juga dijemput oleh al-maut masih dalam keadaan semangat mengabdi dan menyembah kepada Allah yang Esa, yang tunggal, yang tidak terbilang. Dengan demikian Allah cabut nyawa kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, borong amal-amal saleh insyaallah. Karenanya husnul khatimah itu menjadi asa yang paling tinggi, harapan yang paling mulia bagi setiap kita orang-orang yang istiqamah menjalankan perintah Allah. Maka husnul khatimah ini adalah bukan lamunan tinggi, bukan angan-angan yang tidak berkeujungan, perlu dibuktikan secara nyata, perlu diperjuangkan secara maksimal. Karenanya mari sama-sama dengan duduknya kita di dalam majelis ilmu ini, di hari yang baik, malam yang baik, di dalam bangunan rumah Allah yang baik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang baik, yang nasib dunia akhirat kita pun baik. Amin ya rabbal. Duduknya kita di dalam majelis ilmu ini sebagai bentuk, sebagai wujud keinginan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Mari sama-sama
Kita baca niat i'tikaf di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita selama kita ada di dalam rumah Allah ini, apapun kegiatan kita, khususnya mengkajinya kita terhadap ajaran agama Islam, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan inilah yang akan menjadi wasilah kita mendapatkan husnul khatimah. Kita baca niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma kuntu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita masuk kepada lanjutan bahasan kita merujuk kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Silakan dibuka pada halaman ke-36, nomor urut hadis yang ke-43. Betul ya? Sudah dapat? Sudah dibuka kitabnya? Kita baca sama-sama hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba li thalathin li'anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalama ahlil jannati fil jannati arabiyyun rawahu at-Tabrani wa ghairuh. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibbul al-araba bisalasi Li'anni arabiyyun. Bagus. Wal qur'ana arabiyyun wa kalama al-ali ahlil jannati fil jannati al-arabi rawahu at-Tabrani wa ghairuh. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Tuh, cakep ya. Masya Allah. Ini kita akan membahas tentang hadis keutamaan bangsa Arab. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada perintah dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sekian banyak tentunya perintah-perintah, anjuran-anjuran, himbauan-himbauan, tuntunan-tuntunan dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luas, begitu banyak untuk menjadi bekal kehidupan kita di masa mendatang. Adalah satu di antaranya adalah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahibbul araba. Cintailah oleh kalian 3 perkara. Ya. Apa yang kita cintai dari 3 perkara ini? Hal yang menyangkut tentang bangsa Arab. Hal yang menyangkut tentang bangsa Arab. Perintah dari Nabi besar Muhammad SAW tentunya ditujukan kepada mereka orang-orang yang menjadi umat dan pengikut Nabi besar Muhammad, dan juga menjadi perhatian untuk orang-orang yang di luar Muslim. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan uraian dan alasannya. Kata Nabi, kau cintai bangsa Arab karena sebab 3 perkara. Yang pertama, li'anni arabiyyun, karena aku berasal dari bangsa Arab. Baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah anak Abdullah, yang ketika kita urutkan dari nasab baginda Rasul Abdullah sampai kepada pucuknya, dia adalah dari bangsa Arab. Kabilah yang paling terbesar ketika itu di Jazirah Arab. Bangsa Arab ini menjadi bangsa
yang dinaikkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah persiapkan makhluk yang paling termulia, makhluk yang paling agung. Allah tentukan nasabnya adalah dari bangsa Arab. Padahal kalau kita lihat, kalau kita cermati penelusuran secara sejarah, Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus para nabi dan rasul-rasulnya. Perpanjangan tangan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala tentang ajaran tauhid ini sebelum daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari bangsa Arab. Hanya beberapa saja nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang tulen, bahasa kita, yang tulen asalnya dari bangsa Arab. Lainnya di luar daripada bangsa Arab. Masya Allah. Kalau kita ingin runut dari Adam sendiri sampai Nuh yang mulai berkembang itu dari Nuh, dia punya 3 anak, kemudian sampai menempati muka bumi ini secara meluas dan rata. Salah satunya adalah bangsa Arab, diangkat derajatnya bangsa Arab disebabkan Rasul terakhir yang sudah diputuskan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Kata Nabi, "Li'anni Arabiyyun," aku dari bangsa Arab. Karenanya cintailah sesuatu yang sifatnya, nuansanya, keterkaitan dan hubungnya adalah kepada hal-hal yang berbau Arab, karena aku dari bangsa Arab. Jadi, kalau kita melihat ada seseorang yang benci kepada Arab, bawalah saudara kita ini yang benci kepada Arab untuk tunjukkan kepada ini hadis dan sampaikan kesadarannya untuk dia kembali berkontemplasi, berpikir sejenak bahwa sungguh yang namanya junjungan kita, pemimpin sejati kita dunia akhirat, yang dijadikan oleh Allah sebagai khairul bashar, khairul khalaiq, bahkan bukan hanya sebaik-baik manusia tapi sebaik-baik seluruh ciptaan Allah tentukan ia terlahir dari bangsa Arab. Karena Nabi bangsa Arab, maka cintailah Arab. La haula wala quwwata illa billah. Bukan dibenci, bukan didengki, bukan direndahkan. Kalau kita ingin merendahkan Arab, lihatlah ini hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Li'anni Arabiyyun." Sampai Nabi harus menunjukkan dadanya, karena aku dari bangsa Arab. Karena aku bagian daripada orang-orang yang terlahir kecil, remaja, belia, dewasa sampai tutup usia, aliran darah Nabi kental dari darah Arab. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kendati pun demikian, bangsa Arab itu adalah bangsa yang ditinggikan oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lantas atau serta merta. Setiap ada kemaksiatan yang kita temui, ya, si pelakunya dari bangsa Arab, lanjut kemudian kita anggap nggak apa-apa kalau bangsa Arab bermaksiat. Tidak, ya, jangan sampai akhirnya kita juga menganggap bahwa meskipun yang melakukan kemaksiatan, melanggar aturan main Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia pembuat dosa, dia ahli durjana, tapi dia dari bangsa Arab, kita anggap dia adalah mulia. Tidak. Kemuliaan tetap di mata Allah Subhanahu wa taala Allah letakkan pada orang-orang tertentu. Arab, ya, kebagian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang baginda Rasul terlahir dari bangsa Arab. Pokoknya semua yang terlibat, tersentuh secara langsung atau secara tidak langsung dengan Nabi besar Muhammad SAW pasti dijadikan mulia, termasuk bangsa Arab. Ambil contoh, ya. Nabi bilang, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa itu adalah masa di mana aku hidup dan orang-orang yang membersamaiku. Zaman siapa itu namanya? Sahabat. Nabi hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan sosial yang Nabi langsung membaur pada lingkungan tersebut, yaitu adanya sahabat.
Akhirnya sahabat dapat muncul gitu. Karena hidup bersama dengan Rasul, akhirnya Nabi bilang sebaik-baik masa itu adalah zamanku yang di hadapanku, di sampingku adanya sahabat. Sebaik-baik masa era. Kemudian yang muncul setelah sahabat tabi'in, yang kemudian muncul setelah generasi tabi'in, yaitu tabi'in. Semua yang kena, semua yang terlibat, semua yang tersentuh dengan umum kainnya Rasulullah SAW dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Sampai Al-Quran mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, sebaik-baik kitab penyempurna daripada aturan main Allah, di antara Zabur, Taurat, Injil, penyempurnanya. Apa dia? Al-Quran. La haula wa la quwwata. Bangsa Arab kecepatan bahasa kita. Dapat juga bagian yang mujur. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Di lain hadis Rasulullah SAW ini kalau membahas tentang soal ahibbul Arab, hadis Nabi yang menitipkan pesan kepada kita, cintai Arab karena aku adalah bangsa Arab, karena aku orang Arab. Ya. Di samping itu tetap manusia yang paling mulia dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia itu kadarnya, ukurannya, parameternya adalah nilai ketakwaan yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat semuanya kita paham deh. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling tinggi takwanya. Kalau kita juga dari bangsa Arab, lalu kemudian takwa kita rendah, maaf, lagi-lagi maaf, bangsa Arabnya, suku Arabnya itu baik, bagus. Tapi untuk yang bersangkutan, manusia yang langsung berhadapan dengan Allah, kalau perilakunya nggak ada iman, nggak ada Islam, nggak ada perbuatan baik kepada Allah dengan amal soleh dan pengabdiannya serta penyembahannya, dengan manusia juga banyak musuhnya, nggak bagus jalinan secara hablum minan nas, garis horizontalnya, apalagi nilai takwanya nggak ada, tetap Allah Maha bijaksana dalam menilai. Yang paling baik adalah atqakum. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, paling bagus, paling tinggi nilai ketakwaannya. Ya, makanya pegang. Di Jumatan yang paling diwasiatin sama khatib setiap Jumat, sepekan paling gak sekali kita dipesan-pesanin ada wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan sebulat-bulatnya nilai takwa. Jangan secara parsial kita meletakkan nilai ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau bahasa yang sekarang ini, saya sih takwa nih bisa nih. Kalau untuk masalah kayak begini, gue nggak bisa pegang takwa, jangan. Ya, la haula wa la quwwata li anni arabiyyun, karena aku dari bangsa. Yang kedua, apa perkara yang menyebabkan Rasulullah SAW berikan perintah dan instruksi kepada kita untuk kita menghormati hal yang bernuansa Arab? Kata Nabi, wal Qur'an arabiyyun, sebab Quran itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bahasa Arab. Karena khitab saat itu Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kaum Arab, sehingga ini Al-Quran, kitab suci umat Islam, pegangan kita, panutan dan pedoman bagi muslimin dan mukminin, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, adalah dengan berbahasa Arab. Al-Quran mau di negara mana aja bahasanya Arab, kecuali kalau ada terjemahnya. Tapi ketika bacanya semuanya dengan bahasa Arab.
Tuh, Allah kasih nilai plus banget dengan bangsa Arab. Kalau bukan karena Rasul, ya, Insya Allah. Ibarat Quran jadi panglima penyempurna daripada kitab-kitabnya Allah yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman pegangan hidup, ya, way of life untuk siapapun pemeluknya. Dijadikan Al-Quran sebagai penyempurna, dan hebatnya Al-Quran karena diturunkan oleh Allah kepada Rasul dari bangsa Arab. Khitabnya adalah kepada kaum Arab, bangsa Arab, tapi tidak dibatasi ini Al-Quran untuk kemudian didakwahkan bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia. Tapi ketika diturunkan karena di dalam lingkungan Arab kepada bangsa Arab, karenanya Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul dengan dipilihnya oleh Allah bahasanya adalah bahasa Arab. Lalu kemudian kalau kita lihat ya kitab-kitab yang lain, ketika sudah sampai di satu negara tertentu maka disesuaikan dengan bahasa negara tersebut. Tapi kalau Quran di mana aja bahasanya Arab, kecuali diterjemahkan baru terjemahnya. Tapi secara lafaznya, firman Allahnya itu tetap dalam keadaan yang orisinil, ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang sifatnya ada penyelewengan, susupan, ya. Makanya hebatnya Masya Allah, Rasul memberikan kepada para sahabat pelajaran untuk memasukkan yang namanya nilai-nilai Al-Quran di setiap ayat-ayat yang terkumpul di dalam satu surah. Itu dihafalkan, bukan lagi di memori, tapi sudah di al-hifdzu fi as-sudur, di dalam hati, ya. Oleh karenanya ketika terjadi ada perang-perang yang hampir menghabiskan, ya, yang berkurang itu adalah jajaran para hufadzul Qur'annya Rasul, para penghafal Qur'annya Rasul. Makanya sahabat Khulafaur Rasyidin memberikan saran, bagaimana kalau Al-Quran ini bukan hanya pada hafalan-hafalan hatinya para sahabat-sahabat yang masih tersisa. Rasulnya sudah meninggal dunia, ya. Di zaman Nabi gak ada pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran itu gak ada. Kapan adanya? Di zaman daripada Sayyidina Utsman yang diawali apa disebutnya, saran pandang, advice-nya dari apa? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian pada zamannya Umar Ibn Khattab, yang kemudian rampungnya pada zaman Sayyidina Utsman Ibn Affan. Berangkatnya dari perang yang hampir jatuh berguguran para sahabat yang notabene-nya adalah penghafal Al-Quran. Jadi kalau begini terus, takut nanti Al-Quran tidak bisa kita lestarikan, tidak bisa kita lanjutkan kepada generasi-generasi selanjutnya daripada kita setelah kita. Bagaimana kalau kita modifikasikan Al-Quran saja? Ya sudah, ayat yang disusun itu Al-Quran. Nah, karena Al-Quran juga menjadi kemuliaan, ya, dititipkan kemuliaan dan keagungan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Rasulnya, Al-Qurannya aja, ya, Al-Qurannya aja diturunkan kepada Rasul menjadi Sayyidul Anbiya wal Rusul, penghulunya para nabi dan juga Rasulullah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi sebagai bulan di antara 12 bulan yang lain, 11 bulan di antara yang lain. Betul? Malaikat yang dapat perintah dari Allah jadi jenderalnya malaikat. Sehingga orang yang dekat hidupnya dengan Al-Quran dijamin kemuliaan itu pasti disertai juga oleh Allah dalam kehidupan orang yang cinta kepada Al-Quran. Tapi jangan sebatas momentuman. Ramadan berquran, mantap berkali-kali. Di luar Quran ada segala baca Quran. Baca di Ustaz, kata siapa yang disuruh aja. Kapan membaca? Nunggu undangan 40 hari yang tetangga. Itu juga yang dibaca Yasin lagi Yasin. Kalau enggak, dereslah kita. Tadarusah enggak? Seperti halnya kita punya kecintaan dan hobi kita untuk membaca Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau yang sudah ngamalin, dia baca Al-Quran mau Ramadan atau di luar Ramadan, dia tetap tadarus nih, baru begini nih. Sampai Al-Quran
Kalau dibalut dengan kulit atau cover-covernya dari bulu-bulunya bulu hewannya hewan kambing atau domba. Sembelih itu domba, itu kambing, selesai dikulitin, dipisahin dari dagingnya, dari tulangnya, dari kulit-kulitnya, cuma bulunya doang. Ya, selesai dijembrengin, dikeringin, dijemur, dibawa kering panas matahari, disamak, ya, dicuci bersih lagi. Udah selesai, ditempelin kemana? Ke lembaran-lembaran Al-Quran. Dari apa itu? Kulit kambing atau domba, tempelin. Dikasih lagi parfum. Coba lihat, karena ditempelin pada Al-Quran. Orang bawahi penuh khidmat, penuh hormat, dihargai banget, didekapnya di dalam Al-Quran. Buku biasa, lembaran-lembaran biasa yang nggak ada ayat Al-Qurannya, teng aja. Orang bawa Al-Quran tuh mau dibaca, pakai dicium dulu. Begitu dicium, harum. Padahal dari mana itu tadi tuh? Yang dicium kan covernya, numpang mujur. Padahal tuh kulit kambing. Karena udah dibalut atau dia membalut daripada Al-Quran. Kedua nih kata Nabi, ahibbul araba li thalathin. Cintai bangsa Arab karena 3 perkara. Yang kedua, yang pertama selain karena aku adalah orang Arab kata Nabi. Yang kedua, nih Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab. Tunjuk tangan. Siapa di sini yang punya anak di pondok ini pesantren? Beruntung. Karena apa? Di dalam pondok pesantren diajarkan yang namanya bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu adalah ilmu alat untuk kita sampai bisa memahami yang namanya isi kandungan Al-Quran, vocabulary-nya, kosakatanya, kalau dalam bahasa Arab mufradatnya, ya. Kalau di kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak mondok, yang paling enggak anak kita persiapin buat apa? Masukin ke pondok. Ya Ustaz, anak-anak juga enggak nih kata Paulin. Anak-anak juga enggak nih. Kata Ciamat. Dendam pokoknya, ngancam pokoknya. Cucu masukin. Bilang ke anak, masukin ke pondok. Enggak ada Pak biayanya. Papa nih gue kakeknya nih, insya Allah gue ada duit. Gue yang biayain. Tuh anak belajar Al-Quran, tuh anak belajar bahasa Arab. Tuh anak akhirnya jadi ulama. Ilmunya berkah. Di-share kepada orang-orang kampung, di-share akhirnya kepada seluruh umat Islam. Modalnya siapa yang membiayain? Kakeknya. Kakeknya ini mati, tapi cucunya sedang mendakwahkan ilmu yang dia dapat di dalam pondok, yang dia nggak bakalan bisa melanjutin tuh pendidikan pondok, nggak bakalan bisa belajar bahasa Arab, nggak bakalan bisa memahami bahasa Arab, bahkan dia nggak bisa menerjemahkan Al-Quran, bahkan menafsirkan Al-Quran kalau nggak pakai biaya kakeknya. Kakeknya mati, tapi ngalir. Argo kebaikan dan pahala jalan terus. Tuh orang yang modalin, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Oke, jadilah orang cerdas. Jadilah orang cerdas. Semua yang kita keluarkan, semua yang kita kerahkan, semua yang kita salurkan, untuk apa? Untuk perjuangan Islam dan umat Islam. Matinya kita cuma biasa, rohnya kita dan argo kebaikan, rekening transferan pahala terus berjalan. Insya Allah. Saya doain mudah-mudahan Ciamat, Paudin, Mama belum ada cucu deh. Saya doain Pak Rumah juga, mudah-mudahan rezekinya banyak. Jadi saya pesan-pesan kalau rezekinya banyak, memang yang kita tuju, yang saya maksud, biar nanti duit yang berlebih bisa dijadiin sebagai uang apa nih? Untuk masukin anak ke dalam pondok. Insya Allah. Ini sekedar berbagi ya. Tartibul Fatihah yang biasa saya baca sebelum taklim menjadi pembuka taklim. Rasulullah SAW. Itu ya. Biasa ada kalimat yang mungkin sadar atau nggak sadar ini, dengar atau nggak dengar ini. Waliman anfaqa malahu wa ilmahu wa du'aahu alaina. Ada yang bilang
Dan siapapun orang yang telah mensedekahkan, menginfakkan, berbagi kepadaku ya Allah, baik ilmu-ilmu yang dia transfer kepadaku, diajarkan ilmu ajaran agama Islam, sampai akhirnya saya diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk mengajar, untuk berceramah, tabligh akbar, khutbah, dan semua jenis ragam kegiatan-kegiatan dakwah hamba ya Allah, karena transfer ilmu para ulama-ulamaku, para asatidku, dan seluruh para guru-guruku ya Allah, waliman anfaqa malahu wa ilmahu, dan juga bukan sekedar ilmu, tapi juga harta benda yang keluar, uang, sampai tukang atau supir ojek yang belum pernah nganterin Nabi, dari TK, SD, yang dulu pernah terlibat intinya dalam proyek dunia dan akhirat, sampai akhirnya kita menjadi orang yang jangan aneh, sampai itu ulama menjadi seorang ulama, semua yang pernah memberikan dedikasinya, kontribusinya kepada ulama tersebut, maka orang yang masih hidup atau bahkan sudah meninggal dunia, ternyata dia sedang menanam investasi akhirat untuk dirinya melalui berbaginya dia kepada si calon ulama. Ya, lihatin itu azam ini camat ya. Duit gue selain buat jisokam, buat 2, 3, 4, buat rokok gue niatin buat apa? Buat cucu gue. Udah gue barangkali ya, nggak apa-apa dia ustad-ustadan kampung begitu, biar ulama. Cucu gue jadi ulama yang ulama besar, bukan nasional, internasional. La haula wala quwwata illa billah. Man anfaqa malahu wa ilmahu wa du'ahu alayhi. Ada yang bilang, siapa orang yang telah memberikan infaknya, sedekahnya dalam bentuk harta kepadaku ya Allah, dalam bentuk ilmu kepadaku ya Allah, atau bahkan hanya sekedar mendoakanku akan keberhasilan di masa mendatangku. Itu kalau dari 3 unsur tadi, yang mensedekahkan harta benda, yang memberikan ilmu, modal ilmu, iman, tauhid, akidah kita, terus kemudian yang mendoakan kita. Kira-kira siapa ini? Siapa ini? 3 nih yang selalu memberikan ini kepada kita. Siapa kira-kira? Udah, itu orang tua. Makanya nikmat kalau kita jadi orang tua, ternyata anak kita, ya Allah, menjadi seorang ulama. Mau kapan aja tuh orang tua meninggal jadi, Pak. Jadi Allah. Makanya tolong lagi-lagi silakan perkenalkan yang namanya dunia dengan sainsnya yang beragam dan bermodel-model. Silakan perkenalkan disiplin keilmuan umumnya. Fadlu, silakan, welcome. Tapi jangan lupa perketat, kokohkan, galakkanlah dalam soal nilai tauhid, akidah, dan minta kepada Allah agar kita punya keturunan yang nantinya akan menjadi seorang ulama. La haula wala quwwata. Orang cerdas kan gitu ya. Orang cerdas gitu. Dia persiapkan apa yang menjadi kenikmatannya bukan hanya untuk hari ini doang, kayak lagi kemarin udah lewat. Tapi yang dipersiapkan adalah untuk masa mendatangnya dia, di hari berikutnya. Apa maksudnya? Setelah dimensi dunia telah masuk negeri akhirat. Kita kayak gitu, ada anak tetangga tadi di pondok pesantren. Terus kita tahu gitu, besok bapak ini pengen nengok, keluarin ceban, keluarin bocah, keluarin berapa? Cepet. Pak, kalau ada buku yang kurang, tolongin belanjain buku. Loh, biar kata cuma uang jajan dia doang. Nah kalau dia jajan satu kan enggak jajan, dia makan, dia jajan, jadi energi. Habis selesai dia kenyang, nggak tahu jadi setoran hafalan, atau dia ngafal makalah, dia ngafal hadis, dia ngelanjutin juz yang seharusnya dia hafalin lagi. Energinya dari lo, duitnya, benar nggak? Makanya saya dengar ini ucapan dari Abu Ya, sampai akhirnya Buya di salah satu pengajian, namanya Buya kalau pengajian, ini maaf nih, ini saya katakan ini bukan artinya untuk ditujunya adalah kepada saya secara pribadi, tapi silahkan terapkan kepada guru-guru antum semuanya.
kepada kiai-kiai antum semuanya, para habaib, apalagi infak sedekah. Buya kalau ngajar, khususnya yang saya lihat langsung di salah satu tempat, kalau udah Buya selesai ngajar, Buya kelar ngajar, sholat isya, begitu selesai sholat isya, sallallahu alaihi Muhammad, Buya udah kayak kondangan. Jadi itu amplop buat cinta mahabbah murid kepada gurunya, bukan yang memberikan pimpinan majelis atau ketua PKM uang transportnya, mimpi syarahnya. Enggak, hampir yang pada semuanya salaman tuh nempelin dan gemit. Ada yang pakai amplop, ada yang nggak pakai amplop semua. Kan kayak kita di pelaminan lagi ngawinin anak begitu, dia nggak terima makasih ya doanya ya, makasih ya doanya, makasih ya doanya. Oh, masya Allah. Ini maaf, ini bukan soal enak banget tuh kalau gitu jadi ustaz. Kata siapa lo enak jadi ustaz? Tanggung jawabnya. Gue berani bicara kayak begini, pantang kalau gue belum ngelakonin, demi Allah. Masa sih kalimat yang baik kemudian orang ngelakonin, kita nggak dapat manisnya dari ucapan kita sendiri? Bodoh tuh orang namanya. Bodoh tuh orang namanya. Yang kedua, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rubba khatibin wallahu sa'ilu. Berapa banyak para pendakwah, berapa banyak para pengajar, berapa banyak para guru-guru, ustaz, kiai, habaib, para orator-orator, para pengkhotbah saat didirikan oleh Allah, berhadapan dengan Allah, Allah akan tanya, lo gue kasih kesempatan buat bicara kepada umat yang begitu banyak. Wallahu sa'ilu. Allah yang akan bertanya. Artinya dia mempertanggungjawabkan semua jalan dakwah ini. Sampai pusat dia, kalau ada acara-acara berkatnya sampai 3 tingkat. Ya Allah, sedikit amat, yang banyak cuma Pak Ustadz katanya begitu. Ulang dapat amplop, hadir di maulid padahal nggak ngapain-ngapain doang. Ya dapat amplop, datang doa doang sampai 1 juta. Datang cuma Fatihah 400.000, 700.000, la ilaha illallah. Itu bagian dari keberkahan. Karena orang itu sedang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demi Allah, dapat juga kemuliaan yang kayak begitu. Ya kan? Kemuliaan ulama itu begitu. Masya Allah, la haula wa la quwwata. Dan tuh dibaca semua orang-orang. Allah nggak ngantuk, ya ilah tidur aja nggak, ngantuk aja nggak, lagi tidur. Allah ngelihat siapa nih yang ngasih. Habis begitu dibuat apa tuh? Apa buat beli kitabnya. Makanya kalau ada ngelihat ada jemaah katanya anaknya colok pondok, nah kalau begitu kelas berapa dia? Udah beli kitabnya belum beli nih, boleh dong ada nih kasihin 300.000, 500.000 buat beli kitabnya. Nggak keseluruhan nggak apa-apa ya. Ibaratnya kayak patungan begitu. Sebab nanti itu kitab yang bakalan dipelajari sama dia, yang dipelajari sama dia jadi ilmunya itu, yang dari ilmunya itu yang buat didakwa, yang didakwain itu berbuahkan pahala. Orang makanya kalau cerdas begitu, mikirnya panjang. Iya nggak? La haula wa la quwwata. Nah, insyaallah. Quran dari bahasa Arab. Terakhir apa? Li'anna kalama ahlil jannah fil jannati Arabi. Sebab percakapan, dialog, conversation. Pak Mama ngerti nggak kalau ngomongin conversation ya? Percakap-cakapnya, ngobrol-ngobrolnya orang yang ada di dalam surga, bagi si penghuni surga itu ternyata kita nanti bahasanya pakai bahasa Arab juga. Ani inti antum, dong. Kita ngomong, kan kita di dunia nggak pernah privat, Ustaz. Kita nggak pernah mondok, manggil Ustaz buat privat, buat kursus, enggak. Allah yang udah polain lidah kita. Kalau kita berbincang-bincang itu dengan menggunakan bahasa Arab, lebih licik lagi bahasa Arab. Yang lo inginkan adalah masuk dalam surga. Ternyata nanti lo berkata-kata, lo berucap-ucap, ongko bareng lagi dengan teman majelis kita, ongko lagi dengan teman pengen futsal kita, dengan kolega kerja kita yang sama-sama mendapatkan kenikmatan surga. Ternyata kita nggak bilang, gimana kabar lo?
kaifa haluka, kita ngomong begitu. Lo benci di dunia Arab begitu, gak bakal masuk surga. Kenapa kita benci bahasa Arab? Padahal itu bahasanya kalamnya orang yang ada di dalam surga atau para penghuni surga. La haula wala quwwata. Nanti kalau begitu kita kalau masuk surga di dalam surga pakai bahasa Arab ya. Kemudian nggak usah kursus kalau begitu, bodoh loh kalau pahamin kayak begitu, ya. Biar nanti lebih fasih, biar kelihatan begitu lah. Lo berarti yang bahasa Arabnya cuma di surga doang, bukan anak pondok lo, iya nggak? La haula wala quwwata. Paham sampai sini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi Bismillah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekali lagi surah Al-Fatihah untuk saudara kita yang ada di Gaza, yang di tepi barat, yang ada di jalur Rafah, yang sekarang ini bombardir di jalur Rafah. Masya Allah, nggak ada yang buat kesepakatan di Gaza, tapi di jalur lain masih juga di center namanya. Bilangin kita nggak menargetkan sipil, tapi yang kita targetkan adalah Hamas. Tapi rudalnya ke rumah penduduk. Ngajak kebanyakan minum ini asap sulfat. La haula wala quwwata. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah dekatkan para pejuang-pejuang Palestina, Gaza, dan seluruh mujahidin di dunia ini yang berjuang dan menyadai kalimatillah. Kita doakan mudah-mudahan Allah dekatkan kepada kemenangan, Allah dekatkan dengan keberhasilan, Allah dekatkan posisi dan porsinya untuk mendapatkan kejayaan dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma hafidhnahu wa qara'nahu. Farduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Barang-barang baca Rabbi wafirli, Rabbi wafirli, Rabbi wafirli, Rabbi wafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fid dunya fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbitu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala minal amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad tarakna wa annana asrafna ala nadra asrafna fatub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان والكل ذي محبة أو جيرة الأصبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا الاغتسال منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل زور صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه عداد نقص الصحب والحمد لله.
لله رب